Kalau kamu sering capek tanpa alasan yang jelas, dan itu terjadi terus-menerus dalam kehidupan kamu, itu tandanya kamu sedang melakukan pertukaran energi dengan seseorang. Apa sih maksudnya pertukaran energi? Kemudian apa saja tanda-tandanya kamu sedang melakukan pertukaran energi? Serta bagaimana cara mengatasi agar kamu bisa melindungi energimu dari energi-energi yang tidak baik. Simak videonya sampai selesai. Ya guys, balik lagi bersama saya Erlang Prayuda di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah subscribe dan berlangganan di akun ini. Saya ucapkan terima kasih karena kamu sudah support di akun ini. Dan untuk kamu yang baru bergabung, perkenalkan nama saya Erlang Prayuda, Energy Healing dan Transformation Coach. Kalau kamu pengen belajar tentang pengembangan diri berbasis spiritual, energy healing dan meditasi, serta manifestasi, bagaimana kamu bisa mencapai tujuan kamu lebih mudah, kamu bisa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Apa itu pertukaran energi? Pertukaran energi terjadi ketika kamu berinteraksi dengan seseorang. Bahkan itu terjadi tanpa kata-kata. Artinya ketika kamu berdekatan dengan seseorang, hanya menghabiskan waktu bersama dia tanpa banyak berbicara sekalipun, itu akan terjadi yang namanya pertukaran energi. Energi adalah frekuensi dalam pikiran, emosi, intensi, dan tubuhmu. Saat kamu berkomunikasi dengan orang lain, secara tidak sadar ataupun sadar, kamu sedang melakukan pertukaran energi dengan orang tersebut. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena pada dasarnya, komunikasi tidak hanya secara verbal, tapi juga non-verbal. Artinya, lewat bahasa tubuh dan intonasi suara, itu merupakan bentuk dari komunikasi. Ketika kamu bergaul dengan seseorang atau menghabiskan waktu bersama seseorang, kamu akan melakukan yang namanya pertukaran energi dengan orang tersebut. Entah pertukaran itu seimbang ataupun tidak seimbang, tergantung apakah kamu memilih orang yang tepat untuk bertukar energi denganmu, atau justru malah kamu yang terlalu baik dan malah menghabiskan energimu untuk mereka. Contoh pertukaran energi dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat kamu ngobrol dengan orang yang mungkin sedang marah pada saat itu, tanpa sadar kamu bisa saja terpancing rasa marah dari orang tersebut. Itu tandanya pada saat itu kamu sebenarnya sedang menyerap energi kemarahannya dan kamu akhirnya mengeluarkan rasa marah itu kepada dia. Jadi ketika dia merasa marah dengan kamu, atau dia sedih, atau mungkin dia ada kegalauan, kemudian dia cerita ke kamu, kamu merasakan sama persis apa yang dia rasakan. Itu tandanya kamu saat itu sedang menyerap energi dari lawan bicaramu. Yang kedua itu adalah kamu bantu orang terus-menerus. Jadi pada saat kamu bantu dengerin orang itu curhat, apa ya sih yang terjadi? Yang terjadi adalah sebenarnya kamu sedang memberikan energi positifmu ke dia, dan dia memberikan energi negatif dia ke kamu. Itulah kenapa dianya lega, kamunya lemes. Kenapa kok lemes? Ya karena kamu mendapatkan sampah emosi, sampah energi negatif dari orang yang berbicara ke kamu. Artinya ketika kamu tidak membatasi dirimu dengan baik atau tidak memilih pergaulan dengan baik, itu akan merugikan kamu sekali. Terlebih kalau kamu belum bisa mengolah energi yang ada di dalam diri, sehingga sampah itu akhirnya menumpuk dan menjadi akumulasi emosi dari luar, dan itu berdampak buruk dalam hidup kamu, baik secara fisik, mental, energi, spiritual. Kemudian yang ketiga, pertukaran yang terjadi ketika kamu berada di ruang doa. Coba kamu bayangin ketika kamu lagi di rumah ibadah, entah di gereja, masjid, pura, ataupun di wihara, kamu duduk di sana, kamu hening di sana. Ketika memang energi tempat tersebut itu cukup bagus, maka kamu akan merasakan energi kamu ke-recharge. Kamu merasa energi kamu penuh kembali, pulih kembali. Itu tandanya kamu saat itu sedang menyerap energi, ketenangan, dan kedamaian di sekitarmu. Nah, pertukaran energi ini bisa terjadi juga antara kamu dengan tempat tertentu. Misalnya kamu berada di suatu tempat yang tempatnya itu secara energi kurang bagus, kamu juga bisa langsung merasa lelah dan kehabisan energi secara tiba-tiba. Dan di beberapa kasus mungkin ada orang yang langsung mengalami kepala berat, kemudian punggung juga berat, bahkan bisa sampai pingsan ataupun sakit. Karena dampak buruk ketika kamu selalu memberi energi
positif kamu ke orang lain tanpa pertukaran yang seimbang, yang terjadi adalah kamu mudah lelah, terjebak jadi tempat sampah curhat orang lain, kehilangan intuisi kamu karena kamu terlalu banyak menyerap energi negatif, sehingga kemampuan insting kamu secara naluri, intuisi kamu jadi tumpul karena terlalu banyak timbunan sampah dari luar. Dan yang terakhir adalah kamu sulit untuk berkembang karena kamu suka memberi ke tempat yang salah. Pemberian di tempat yang salah maksudnya adalah ketika kamu memberi, kamu tidak mendapatkan apapun, tidak ada timbal baliknya. Itu adalah memberi yang salah. Artinya kamu lebih banyak memberi atas dasar rasa kekurangan atau pengorbanan. Tapi ketika itu pertukarannya seimbang, setara, maka kamu memberi di tempat yang tepat. Nah, pertukaran energi sendiri itu dibagi menjadi dua. Pertukaran energi yang sadar dan pertukaran energi yang tidak sadar. Pertukaran energi yang sadar itu contohnya adalah saling support antara relasi. Misalnya kamu punya partner bisnis, ya entah itu kamu bekerja di MLM, insurance, ataupun di mana kamu bekerja di satu tim. Nah, tim-tim kamu ini saling mensupport kamu, saling mendukung kamu satu sama lainnya. Nah, ini merupakan pertukaran yang setara karena kamu saling memberikan support ke tim-tim kamu, ke relasi-relasi kamu. Kemudian yang kedua adalah bentuk pertukaran ketika kamu coaching. Ya, ketika kamu misalnya belajar di private coaching, kemudian kamu mendapatkan materi, mendapatkan ilmu, mendapatkan energi atau recharge dan pembersihan energi di situ. Nah, itu merupakan pertukaran yang setara. Artinya kamu mengeluarkan dan kamu menerima sesuatu yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, pertemanan yang dimana pertemanan ini sangat adil dalam arti ketika misalnya temanmu curhat, dia tidak hanya memberikan sampah tapi mungkin dia mentraktir kamu, dia belanjain kamu, atau dia nyenengin kamu. Itu karena dia sadar bahwa apa yang dia lakukan ini mengkotori energimu sehingga dia melakukan sebuah pertukaran seperti itu. Dan mungkin dia juga mengajak kamu jalan-jalan. Nah, alangkah baiknya kalaupun kamu yang melakukan pertukaran energi atau ketika kamu lagi galau, lagi marah, lagi kesel, dan kamu membuang sampah ke orang lain, kamu perlu melakukan pertukaran juga kepada orang tersebut. Ya karena kasihan juga kan. Dianya capek, lelah menerima sampahmu, kamunya lega, keenakan. Seperti itu. Sama seperti ketika aku kumpul-kumpul di, misalnya saat ini aku lagi di Jakarta, itu banyak teman-teman yang datang ke sini dan mereka rata-rata bawain makanan, kemudian bawain sesuatu yang mungkin ya kita makan bareng-bareng, cuman kan di sini akhirnya jadi ada pertukaran yang setara di mana mereka mendapatkan energi, di mana mereka mengeluarkan sampah-sampah energi mereka dan aku memberikan energi positif, tapi pertukarannya adalah dari makanan-makanan itu. Nah, itu juga menurutku hal yang bagus karena pertukaran yang setara ini adalah seberapa penting atau seberapa bernilai menurutmu dalam kehidupan ini. Ada namanya hukum pertukaran setara dalam alkemis. Apa maksudnya pertukarannya setara? Kamu mendapatkan nilai yang sama dari apa yang kamu keluarkan. Jadi ketika saat ini kamu mendapatkan nilai yang belum sesuai, bisa jadi kamu belum bisa berani untuk mengeluarkan nilai yang sama. Apa maksudnya nih? Maksudnya adalah misal kamu pengen dapetin keberlimpahan, tapi kamu sulit untuk mengeluarkan uang lebih banyak, tenaga lebih banyak, emosi lebih banyak, kemudian pemikiran lebih banyak. Ketika kamu tidak mengeluarkan apa yang bernilai di matamu, apa yang bernilai bagi kamu, ya maka kamu juga tidak berhak untuk menerima sesuatu yang bernilai itu. Tapi ketika misalnya kamu bisa melepaskan apa yang kamu cintai, apa yang mungkin kamu saat ini anggap itu bernilai, dan kamu ikhlas melepaskan, maka kamu layak untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai juga. Ya gampangnya misal kamu pengen dapetin barang mewah, ya kamu harus ngeluarin uang sejumlah sekian, sesuai dengan pertukaran energi atau nilai dari barang tersebut. Nah, yang kedua, pertukaran yang tidak sadar. Jadi kamu lebih sering untuk merasa drained atau merasa kelelahan ketika bertemu dengan orang lain. Dan orangnya juga tidak tahu mungkin karena dia nggak paham dengan pertukaran energi ini. Dan kamu mungkin yang nonton video
video ini baru tahu bahwa oh ternyata ada pertukaran energi. Bisa jadi kamu ketika bertemu orang justru kamu meningkat secara energi atau justru malah mengalami kelelahan. Kalau kamu pernah mengalami salah satunya, kamu bisa komen aja di bawah. Kemudian selanjutnya adalah gak enak hatian dan kamu sering memberi bantuan terus-menerus. Jadi fokusmu ini keluar dirimu. Kamu sangat baik sekali kepada semua orang, sangat inisiatif sekali kepada semua orang. Nah, terlalu baik ini dan terlalu nggak enak hatian ini juga menurutku kurang begitu bagus. Kenapa? Karena itu membuat energimu sangat-sangat bocor. Ketika kamu orang yang nggak enak hatian, kemudian membantu terus keluar tanpa kamu peduli dengan dirimu, itu sama halnya kamu menghabiskan tangki cinta kamu atau tangki energimu. Ketika tangki energimu saja kosong, bagaimana mungkin kamu akan berbagi keluar? Yang bisa kamu lakukan adalah penuhi dulu tangki energimu. Ketika tangki energimu sudah meningkat, sudah full, kamu berbagi keluar itu lebih enjoy, lebih tulus, dan tidak pamrih. Namun ketika kembali lagi kosong tangki energimu, kamu bisa penuhi lagi. Jadi prinsipnya seperti itu. Seperti halnya kamu naik mobil ataupun naik kendaraan, itu kan ada bensinnya yang perlu kamu isi. Kalau kamu pakai terus tidak pernah diisi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mogok di jalan, ya kan? Sama juga dengan diri kamu. Ketika kamu terus memberi keluar, kamu jadi mogok. Artinya adalah kamu jadi kelelahan, jadi bisa sakit atau bisa mengalami stres. Itu yang mungkin kamu pernah rasakan. Kalau kamu pernah mengalami, coba kamu share di komentar. Kemudian selanjutnya adalah terjebak pada hubungan yang tidak sehat atau yang toksik. Jadi hubungan yang tidak sehat ini kamu sering berkorban. Kamu memberi itu bukan atas dasar keberlimpahan, tapi atas dasar pengorbanan. Cinta bukanlah pengorbanan. Ketika kamu berkorban atas nama cinta atau kamu berkorban berharap orang itu mencintai kamu, menyukai kamu, itu salah besar. Bahkan tidak hanya tentang hubungan relationship. Ketika kamu memberi kepada pedagang, pada seseorang yang membutuhkan, kamu memberi karena supaya dia itu menyukai apa yang kamu beri, tapi ternyata responnya malah tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Coba tulis di komentar. Mungkin beberapa orang merasa bahwa sia-sia dia memberi pedagang itu, memberi orang tersebut karena dia tidak tahu terima kasih, malah merespon seperti ini. Nah, akhirnya apa? Kamu jadi pamrih karena kamu memberi pengen dibalas, pengen orang itu menyukai. Ya, itu adalah bentuk pemberian atas dasar pengorbanan. Tapi kalau kamu memberi atas dasar rasa cinta kasih, ya kamu memberi saja, tidak perlu mengharapkan apapun dari orang tersebut. Apa saja tandanya ketika kamu mengalami pertukaran energi yang tidak seimbang? Nah, biasanya kamu itu mudah lelah, capek tanpa sebab, mudah untuk mood swing, sulit untuk recharge meskipun kamu sudah istirahatnya cukup lama, minum obat dan lain sebagainya, tapi tetap masih terasa lelah dan sering merasakan emosi orang lain. Bahkan tanpa kamu bertanya apa yang dia rasakan, kamu tiba-tiba aja tahu apa yang dia rasakan. Jadi seperti kamu sedang men-scanning orang tersebut dan data yang kamu scanning itu masuk ke dalam diri kamu. Itulah kenapa juga di program Spiritual Energy Assessment atau Scanning Energy itu biayanya cukup premium ya, dari 6,3 menjadi 1,5. Kalau kamu nonton video ini, kamu bisa klik aja di deskripsi. Itu karena ada pertukaran energi yang cukup besar di situ, di mana tim saya men-scanning kamu, artinya dia menyerap energi kamu dulu, menyerap data-data kamu. Dan harap dimaklumi kalau cukup lama pengerjaannya karena kadang tim saya mengalami kelelahan, bahkan sering juga sakit beberapa hari, khususnya di bagian tenggorokan, pencernaan, dan kepala. Dan saya harap kamu bisa memaklumi hal tersebut. Karena memang pengerjaan scanning energi atau spiritual energy assessment ini tidak menggunakan software engineering tertentu, dia menggunakan murni kemampuan psikisnya, kemudian dia ketik menggunakan Canva, di situ dia jelaskan dan kemudian dia buatin audio untuk kamu. Untuk kamu yang penasaran, silakan bisa diklik yang ada di deskripsi atau di bio saya, Scanning Energy. Kemudian bagaimana cara mengolah energi kamu supaya tidak mengalami kebocoran energi? Yang pertama adalah bangun kesadaran.
Kamu bisa bertanya kepada dirimu, apakah aku ini memberi terlalu banyak keluar daripada ke diriku sendiri? Jika jawabannya iya, maka itu kamu perlu sadari. Mulai sekarang kamu berilah ke dirimu sendiri dulu, penuhi dulu gelas kamu. Baru nanti kamu bisa penuhi atau bisa berbagi keluar diri kamu setelah penuh. Kemudian kamu juga bisa melatih energi seperti ini. Jadi kamu bisa bayangin bahwa dari dalam diri kamu atau dari ubun-ubun kamu itu ada energi cahaya berwarna putih yang menyelimuti tubuhmu. Ya, kamu bisa tarik nafas, hembuskan perlahan, kamu bayangkan tubuhmu diselimuti cahaya putih sebagai pelindung. Kemudian kamu bisa meniatkan seperti ini. Aku hadir dengan cinta, tapi tetap di ruangku sendiri. Kemudian yang ketiga, kamu perlu sadar kapan harus mundur. Artinya di sini kamu membantu tuh secukupnya, bukan memaksakan diri kamu, padahal kamu mungkin secara energi dan kapasitasnya sudah sangat drain sekali, sudah sangat lelah sekali. Bantulah secukupnya, back to basic, sesuai dengan kemampuanmu. Misal kamu merasa sudah cukup, ya sudah gitu. Jangan dipaksakan berlebihan membantu sampai kamu kosong, kamu bantuin terus orang tersebut. Jadi lebih baik kamu perlu punya batasan. Kamu boleh kok membantu. Di sini aku tidak mengajarkan untuk kita tidak membantu orang lain atau tidak berbuat baik dengan mungkin kita tahu pertukaran energi, kita sangat mungkin akhirnya jadi orang yang pelit atau tidak mau energi kita kotor. Nah, bukan seperti itu, tapi lebih kepada kamu secara sadar. Ketika kamu sudah mulai kok badanku rasa lelah banget ya, kok terasa capek ya. Nah, kamu stop, aku pulang dulu ya, aku pergi dulu ya. Seperti itu. Jadi kamu punya batasan, kamu punya kesadaran bahwa kamu saat itu sedang tidak baik-baik saja dan kamu memutuskan untuk pergi. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk mengolah energi kamu adalah dengan meditasi. Dengan meditasi kamu akan merecharge energimu lebih baik. Meditasi yang baik adalah meditasi yang kamu enjoy saja di pernafasan kamu untuk merecharge atau memulihkan energi yang kosong tadi. Selain dari meditasi, kamu bisa juga melakukan earthing, di mana kamu berada di sebuah alam atau taman, kamu bisa memeluk pohon, kamu bisa berjalan tanpa alas kaki. Nah, di situ kamu akan recharge, energi kamu kembali pulih dengan sendirinya. Dan yang ketiga, kamu bisa melakukan yang namanya tidur, journaling, dan juga kamu bisa menarik energi yang dari dalam diri kamu untuk keluar. Karena pada dasarnya kamu sudah punya energi yang cukup, hanya saja energi itu masih tersimpan, belum kamu keluarkan. Dengan kamu menariknya dari dalam, bukan dari luar, itu akan membuat perbedaan yang cukup signifikan dan kamu bisa mencobanya. Setiap hubungan adalah pertukaran, tapi kamu berhak memilih kemana energimu mengalir dan siapa yang berhak untuk menerima versi terbaikmu. Itu saja dari saya, dan kalau kamu ingin belajar lebih mendalam tentang pengolahan energi, kamu bisa gabung di Private Coaching Hypnosis Seduction. Klik aja linknya di deskripsi, kemudian kamu baca di website, kamu setelah itu isi form waiting list di situ, dan nanti akan di-invite oleh tim saya. Begitu saja dari saya, dan enjoy the next video. Gabung juga di grup meditasi WhatsApp, Telegram, dan Facebook.